Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri 11 IPA 3 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat pertama dengan acara pemeriksa terdakwa saudara Riki pada hari ini, Kamis 7 September 2023. Sidang perkara pidana No. Rek perkara 60 akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri 11 IPA 3 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 88 PIB 2023-PN 11 IPA 3 atas nama terdakwa Riki Muhammad Albar dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, terdakwa sudah siap? Siap yang mulia. Apakah penasihat hukum siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Kepada terdakwa Riki dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Saudara terdakwa, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan ini? Saya ingin menanyakan tentang identitas Anda. Nama saudara Riki, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, majelis hakim. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sudah siap majelis hakim yang terhormat? Baiklah, silakan baca saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan Kejaksaan Negeri 11 IPA 3 untuk keadilan surat dakwaan dengan nomor register perkara 33/2020 PN Pengadilan Negeri 11 IPA 3. Identitas terdakwa: nama Riki Muhammad Albar, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 10 Agustus 1997, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Penanganan terdakwa: 1. Ditahan oleh penyelidik kepolisian Resort Kota Tasikmalaya pada tanggal 20 sampai 28 Oktober. 2. Ditahan penuntut umum Kejaksaan 28 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padang. Dakwaan bahwa ia terdakwa Riki pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat tepatan di Jalan Melanti, Padang atau tidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan serangan fisik dan mental terhadap korban yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa pada malam hari pukul 22 waktu Indonesia Barat terdakwa menaiki angkutan umum lalu ia merasa bosan sehingga ia menonton sebuah video tak senonoh yang tersimpan di handphonenya yang mana pada saat itu bertepatan terhadap korban menaiki angkutan tersebut. 2. Akibat menonton video tak senonoh tersebut terdakwa terpancing nafsu birahinya dan berfantasi melihat korban. 3. Lalu terdakwa berencana mengikuti korban dan turun dari angkutan umum. Ketika sampai di Jalan Melanti, situasi cukup aman. Terdakwa mengambil balok untuk memukulinya sehingga pingsan dan membawanya ke ruang kosong, lalu menentangi korban lalu memperkosa korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa meninggalkan korban dan membuang balok untuk maksimal menghilangkan jejak. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan
dalam pasal 285 dan 286 KUHP dengan pidana terlama 9 tahun atau 12 tahun. Tasikmalaya 30 Oktober 2021, Jaksa Penuntut Umum Fajriani Fairuz, SHMA. Apakah saudara penasihat umum akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Permohonan bahwa berdasarkan hal yang telah disampaikan dalam ekspresi keberatan kami sebagai penasihat hukum terdakwa dimohon kepada majelis hukum menjadi segera yang memeriksa dan memutuskan perkara untuk memberikan keputusan. 1. Menerima keberatan dan penasihat hukum terdakwa seluruh. 2. Menyatakan ketentuan pemeriksaan yang umum kabur oleh pelanggan Pasal 43 ayat 2 B KUH atau buku pedoman perbuatan sedang tersebut terbit kejaksaan agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum 33 pada PDDP 2023 PS 11 dipertiga sebagai dakwaan yang bakal didukung atau tidak menyatakan tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum agar mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukuman. 5. Membebani biaya perkara kepada negeri atau apabila majelis hakim atau lain mohon memutuskan seadil-adilnya. Tasikmalaya 7 September 2023 penasihat hukum Kapita Gajah. Jaksa penuntut umum, apakah Anda mengerti apa yang telah dibacakan oleh jaksa penasihat hukum? Mengerti yang mulia. Agenda sidang selanjutnya pembacaan pendapat nota keberatan. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Baik yang mulia. Pendapatan nota keberatan bahwa dalam persidangan dakwaan menyatakan memahami dan mengerti seluruh mengenai surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum berdasarkan uraian tersebut. GPU dalam perkara di atas hukum dan memohon kepada Majelis Hakim Peradilan Negeri 11 IPA 3 menetapkan sebagai berikut: menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa Afroh Quraida Jasmin atas nama terdakwa dilanjutkan menetapkan biaya dalam perkara ini dalam keputusan hakim. Demikian pendapat jaksa penuntut umum terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa. Tasikmalaya 7 September 2023. Hormat kami jaksa penuntut umum Fajriani Fairuz. Sidang lanjutan pembacaan putusan soal. Jaksa penuntut umum dan Mana? penasihat hukum Bikin para dia angkat. pengadilannya. Putusan sela demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri 11 IPA 3 memeriksa dan menghadiri perkara pidana telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa. 1. Dalam surat dakwaan yang telah dibacakan. 2. Menimbang bahwa untuk menghindari prematur hukum yang cenderung menimbulkan salah penafsiran, maka dilakukan mekanisme pembuktian yang nantinya akan disimpulkan oleh majelis hakim. Pemeriksaan alat bukti. Kepada jaksa, bukti apa yang akan Anda ajukan? Kami akan mengajukan 1 alat bukti dan 2 saksi. Silakan maju ke depan. Baik yang mulia. Dipersilakan kepada penasihat umum serta terdakwa untuk memeriksa. Nah, yang tadi repotan. Doa ya kan. Kepada jaksa dipersilakan untuk memanggil saksi dan ahli dengan keadaan bebas. Kepada saksi Nadila, silakan memasuki ruang sidang. Apakah Anda sehat hari ini? Sehat yang mulia. Apakah Anda siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Benarkah Anda bernama Nadila Nur Arisa, usia 20 dan bekerja sebagai wira swasta? Iya benar yang mulia. Baik, kepada saudara Nadila silakan berdiri satu
tolong maju ke depan. Ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah di atas kitab suci di atas kitab suci akan bersaksi akan bersaksi dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Kepada jaksa, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ya, yang mulia, bagaimana saudara Nabila mengetahui keberadaan dari korban? Saat itu saya sedang berjalan menuju minimarket, lalu saya melihat seorang wanita berkaos biru membawa batu bata. Apakah penasihat hukum terdapat pertanyaan kepada saksi? Bagaimana Anda bisa yakin bahwa klien saya yang memperkosa korban? Karena hanya dia yang ada di sana. Bagaimana penasihat hukum? Apakah jawaban saksi sudah jelas? Saya rasa sudah jelas. Kepada saudara terdakwa, apakah benar semua keterangan yang diberikan oleh saksi tadi? Ya, benar. Apakah saudara menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi? Ya, mulia, yang tidak akan mengulanginya lagi. Selanjutnya, pembacaan putusan oleh majelis hakim diwakilkan oleh hakim ketua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan akhir. Terdakwa kembali ke tempatnya, saksi kembali ke belakang jaksa. Kami dinyatakan saudara Ricky Muhammad Albar secara sah meyakinkan bersalah dan dakwaan menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara sesuai dengan pasal 285 KUHP atas kasus pelecehan. Apakah saudara terdakwa sudah mengerti dengan keputusan ini? Bagaimana dengan saudara jaksa dan penasihat hukum? Mengerti, Bu Hakim? Sidang kasus hari ini, Kamis 7 September 2023 berakhir dengan hasil terdakwa Ricky dijatuhkan hukuman 9 tahun penjara. Majelis hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.